Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd, puji syukur, pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali bermuajah bertatap muka dalam rangka menuntut ilmu bahasa Arab dengan metode manhaji. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang isim ghairu munsharif. Kita akan ulangi lagi dari awal di isim ghairu munsharifnya. Di halaman 42, bab yang ke-14, al-babur rabi' asyar. Bab yang ke-14, al-mamnu' minas sharaf. Mamnu' minas sharaf atau nama lainnya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin sharif, un, an, atau in, karena ada ilat. Ilat itu sebab kemarin ya. Karena ada sebabnya. Tanda rofaknya dengan dhammah tanpa tanwin, tanda nasabnya dan jarnya fathah tanpa tanwin. Jadi kemarin kita sedikit singgung isim ghairu munsharif itu isim yang tidak bisa ditanwin. Isim yang tidak bisa ditanwin ada sebabnya. Jadi ada yang satu sebab, satu ilah. Ada yang dua sebab. Nah, di bawahnya itu ada ilat-ilat yang mencegah kemunsharifan isim tersebut ada dua. Yang pertama cukup satu ilat, yang kedua dengan dua ilat. Kemarin kita sedikit singgung tentang satu ilah atau satu macam. Coba kita akan ulangi. Yang pertama kemarin ilah wahidah, satu ilat saja. Ada yang nanti dua ilah. Yang satu ilah, yang pertama adalah di bawahnya di situ isim ghairu munsharif dengan satu ilah. Adapun dengan satu ilat yang bisa mencegah kemunsharifan isim tersebut adalah sighah muntahal jumu' dan isim yang diakhiri alif ta'nis, baik alif ta'nis maksurah atau mamdudah. Nah, yang pertama tadi nama sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Sighah bentuk yang muntahal jumu'. Dari jumu' ini artinya berarti jamak. Semua di sini mestinya pasti jamak, bukan mufrad, bukan tasniyah. Bentuknya sebenarnya banyak, polanya, wazannya banyak, tapi yang sering keluar, yang sering kita baca, sering kita dengar itu yang pertama wazannya mafailu, kemudian mafailu ada yaknya, kemudian fawailu. Ini yang sering sekali keluar, sering sekali kita baca, sering sekali kita dengar. Contohnya di bawahnya di situ, contoh sighah muntahal jumu' berwazan mafailu dan mafailu. Yang pertama adalah masajidu. Contohnya adalah masajidu. Bentuknya mafailu, sama nggih? Polanya mafailu, masajidu. Karena polanya seperti sama dengan sighah muntahal jumu', maka hukumnya adalah ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Masajidu, tidak boleh masajidun. Kemudian
Yang mafa'il, contohnya kalau di buku di situ misalkan masakin, bisa masobih, mafatih, mafatihu, bentuknya sama nggih? Mafa'ilu, mafatihu. Nah, karena polanya sama, bentuknya adalah sighah muntaha al-jumu', maka hukumnya tidak boleh ditanwin. Ghairu munsharif. Mafatihu tidak boleh mafatihun. Masajid jamak dari masjid, mafatih jamak dari miftah, kunci. Kemudian yang fawa'il, ini contohnya misalkan fawakih, fawakihu, fawa'ilu. Nah, bentuknya sama, fawa'ilu, fawakihu, maka hukumnya tidak boleh ditanwin. Isim ghairu munsharif. Fawakih jamak dari fakihah, buah-buahan. Nah, ini yang sighah yang sering keluar. Sebenarnya masih ada beberapa, banyak, tapi yang sering biasanya seperti ini. Thayyib. Khusus yang sighah muntahal jumu', ini kan hukumnya tadi ghairu munsharif nggih, tidak boleh tanwin. Nah, tidak boleh ditanwin, kaidahnya tadi yang barusan kita baca, tanda rafa'nya dengan dhammah. Tadi ini marfu'. Kemudian tanda nasab dan jernya fathah tanpa tanwin. Berarti tanda nasabnya, mansubnya dengan masajida. Ini mansub. Jernya juga sama, masajida. Tidak boleh masajidi. Majrur tidak boleh masajidi. Artinya harokatnya cuma dua saja, isim ghairu munsharif. Kalau enggak berarti tanpa tanwin. Masajidu, masajida. Mafatihu, mafatiha. Di sini mafatiha. Sini fawakiha. Nah, ini majrur ataupun mansubnya sama dengan fathah. Berarti cuma ada dua harakat saja nggih, isim ghairu munsharif. Khusus yang sighah muntahal jumu'. Khusus yang di sini nanti bisa batal ghairu munsharifnya. Maksudnya bisa tidak dengan harakat dua in saja, tapi bisa dengan kasroh. Batalnya dengan dua syarat. Yang pertama, jika kemasukan alif lam. Misalnya kemudian kedahuluan huruf jar fi, saya tulis masajid tambahi alif lam. Masajid. Maka ketika kedahuluan alif lam, maka batal isim ghairu munsharifnya. Artinya bisa tidak harus dua harokat ini. Jadi kalau ditambahi fi kemudian al, berarti fil masajidi. Batalnya karena alif lam. Tapi kalau tidak alif lam, misalkan di sini nggih ditaruh fi, kemudian saya tulis masajid, maka di sini harus kita baca fi masajida. Karena majrurnya dengan fathah. Tapi kalau kemasukan alif lam, maka batal isim ghairu munsharifnya, jadinya fi al masajidi. Yang kedua, batal karena idhofah, dia sebagai mudhof. Misalnya masajid sebagai mudhof, kemarin contohnya masajid, kemudian di sini saya tulis Allah, kemudian di depan saya tambahi fi masajid, kemudian Allah berarti kan ini sebagai mudhof nggih. Karena tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, setelahnya mudhof ilaih majrur, maka batal isim ghairu munsharifnya. Artinya boleh kasroh. Jadi kalau kita baca fi
masjidillahi. Batalnya karena dua hal ini. Alif lam ataupun idhofah. Itu yang pertama sighah muntahal jumu', yang satu ilah. Yang kedua adalah isim yang diakhiri tak taknis, baik maksurah ataupun mamdudah. Contoh isim yang diakhiri alif taknis maksurah atau mamdudah, di situ hubla, kemudian sakra, likra, kemudian hamra, baida, safra, khadra. Yang kedua alif maksurah. Alif maksurah. Contohnya adalah hubla. Hubla. Kemudian yang satunya alif mamdudah. Alif mamdudah. Contohnya adalah hamra, merah. Hamra'u, tidak boleh hamra'un. Nah, ini satu ilah, berarti artinya satu sebab saja. Satu sebab dia sebagai sighah muntahal jumu', tidak ada sebab yang lain. Ataupun dia ini alif maksurah atau alif mamdudah, satu sebab. Berarti namanya ilah, satu ilah wahidah. Satu ilah saja. Tayyib, sampai di sini hal min soal, ada pertanyaan? Tayyib, kalau tidak ada coba yang titik-titik itu dibaca saja nggih. Dibaca dari masajid, contohnya di situ masajidu adalah sighah muntahal jumu' karena mengikuti wazan mafa'ilu. Sama semua nggih. Tayyib, dicoba saja satu-satu nggih. Monggo manafi'u. Bu Untari, coba. Sighah muntahal jumu' karena mengikuti wazan mafa'ilu. Oke. Kemudian selanjutnya khaba'itsu. Nggih. Nggih, selanjutnya masakin. Masakin sudah nggih. Itu sighah muntahal jumu' karena mengikuti wazan mafa'il. Kemudian Syekh mafatih. Mafatih adalah sighah muntahal jumu' karena mengikuti wazan mafa'il. Nah, tayyib. Sampai di sini hal min soal, ada pertanyaan? Masobih, misbah. Misbah itu lampu. Lampu. Napa? Syayatin, setan. Jamak dari syaiton. Khaba'is dari khabisa, yang buruk. Nggih, yang buruk, yang kotor. Tayyib, ada pertanyaan lain, monggo. Mafi soal. Kalau tidak ada, di selanjutnya itu contoh praktek yang diakhiri alif taknis maksurah atau mamdudah. Hubla adalah isim yang diakhiri alif taknis maksurah. Langsung ke sakro saja, itu sebenarnya bukan syukro, sakro. Mardo dilewatin. Sakro. Sin, makanya sin. Sakro adalah isim yang diakhiri alif taknis maksurah.
Zikro isim yang diakhiri alif ta'nis maksurah. Kemudian hamra adalah isim yang diakhiri alif ta'nis mamdudah. Ya, hamra'u. Ini bacanya hamra'u. Selanjutnya okay. Okay. Selanjutnya sofra. Selanjutnya okay. Khadra ya, pakai kha. Khadra. Okay. Khadra hijau. Sofra kuning. Sakra ya, dari kata sekarang. Mabuk. Nggih, mabuk. Ini yang mudzakkar marbut, yang jamak mudzakkar marbut. Sukronit masmuta kan? Sukro pripun? Berarti ini alif ta'nis maksurah. Nggih. Tapi kan bukan muannas kan? Nggih. Ini makanya contohnya ini kurang pas nggih. Ya, kalau Hubla ini pas. Hubla kemudian Salma. Contohnya sekaligus muannas gitu. Nggih, yang pas itu muannas. Berarti kan tidak setiap Tapi alif ta'nis maksurah menjadi muannas. Nggih, tidak semua alif taknis maksurah. muannas. Nggih, tidak semua. Jadi kayak alif yang bengkong tidak harus itu muannas. Misalkan Huda, kemudian Mustafa, Mustafa ya perempuan kan enggak? Itu juga namanya alif ta'nis maksurah gitu, Mustafa. Bisa dimaknai alif maksurah, alifnya maksurah, tapi tidak disebut taknis lebih tepatnya. Ini kan Makanya dinamakan taknis ini membingungkan. nggih, nah itu yang kurang pas ini di sini nih. Karena arti letternya taknis itu kan muannas gitu kan. Nggih, taknis muannas. Jadi ini yang kurang tepat sukro, margo, sama zikro. Nggih. Kalau di bawahnya itu semuanya udah tepat. Hamra, baida, safra, khadra. Terus pengaruhnya terhadap i'rab apa gitu. Nah tadi yang sibuk mutahajimu ini kan kalau apa masuk sama majrur fathah ya. Nggih. Tapi kalau yang ini alif maksurah sama mamdudah ya sama ya. Kalau yang maksurah ini pengaruhnya? Kalau maksurah, nah ini apa biasanya ngi'rabnya tidak ada yang apa ya, kalau ngi'rab cuma dhammah saja, misalkan dia sebagai mubtada ya berarti dhammah saja, tidak perlu. Ghairul munsharif terus gimana begitu loh yang Nggih. ditanyakan. Nah, itu yang kalau di i'rab akan sulit, tidak bisa kita sebut ini wah ini i'rabnya mamnu apa ghairul munsharif atau bukan. Susahnya di situ. Tapi bentuk-bentuknya di situ adalah sebenarnya bentuk dari isim ghairul munsharif. Cuman tidak bisa kita lihat nggih i'rabnya seperti apa. Dengan tanwin atau tidak. Thayyib. Soal akhir ada pertanyaan lain? Maka kalau di sini hamra ini marfu, maka ketika mansub ataupun majrur sama dengan fathah, jadinya hamra. Hanya dua harokat saja. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, monggo. Mafi soal. Kalau tidak ada, kita akan beralih di isim ghairul munsharif dengan dua ilat, dengan dua sebab. Illatani, dua sebab. Kalau yang pertama tadi illah wahidah, satu ilah saja, satu sebab, dia sebagai sighah mutaljumu atau alif mamdudah. Kalau yang di sini sekarang kita masukkannya ke dua ilah. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama dia karena alam. Alam berarti artinya apa? Alam. Nama, nggih.
alam yang pertama di situ. Dua sebab adalah yang satu, nomor satu alam dan wazan fi'il. Alam nama orang yang ditambah dengan dia ini menjadi bentuknya adalah wazan fi'il. Polanya sama persis seperti fi'il. Contohnya di situ Ahmadu. Ahmad ini berupa alam, nama orang ya. Alam ya. Kemudian wazan fi'il, polanya persis seperti fi'il. Af'alu, Ahmadu. Maka dia adalah isim ghairu munsharif. Harokatnya cuma dua, u ataupun a. Dia adalah dua sebab, alam plus wazan fi'il. Contoh lain, asyrafu yazidu. Asyrafu dan yazid. Yazidu. Yazid nama orang ditambah dia juga sebagai wazan fi'il. Maka dia adalah isim ghairu munsharif, dua ilah, dua sebab. Yazidu dari fi'ilnya zada yazidu, persis plek dengan fi'il juga. Fi'ilnya zada yazidu, saya? Nggih. Zada yazidu. Nggih. Nggih. Kalau Ahmada kan Af'alu. Af'alu ini fi'il mudhari' juga. Nggih. saya kira yang mazid yang af'ala. Af'ala. Bukan yang af'alu, ini kan nggih. Yang mudhari'. Dhamir ana. Af'alu dan yazidu. Bentuknya adalah fi'il dan berupa alam atau nama orang. Maka dia hukumnya adalah ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Harokatnya cuma dua, u atau a saja. Yang kedua adalah alam dan ajam. Alam nama orang plus ajami. Nama orang dan ajami. Ajami maksudnya apa? Orang asing di luar Arab. Contohnya adalah Ibrahimu. Ibrahimu, Yaqubu, Ismailu, Idrisu, Ishaqu. Ya, semuanya u semuanya. Kalau marfu berarti u. Ibrahimu, Yaqubu, Ismailu, Idrisu, Ishaqu, Jibrilu, Israil. Semuanya tanpa tanwin, dhammah tanpa tanwin karena isim ghairu munsharif. Dia adalah nama orang dan ajami di luar Arab. Semua fi'il mudhari' contohnya yang lain pripun? Syarif bukan fi'il nggih. Syarif bentuknya syarifun. Ini bentuknya kayak jamilun, sahih? Syarifun, jamilun. Berarti ini apa? Bukan, jamilun, syarifun. Bentuknya bukan fi'il. Tapi kalau nggih. Tapi kalau misalkan jenengan mau namain anaknya napa dengan wazan fi'il itu, nanti menjadi ghairu munsharif gitu. Dengan wazan fi'il. Fi'il mudhari'
Nggih. Misalkan napa nggih? Kalau fi'il itu yang nama orang selain itu jarang nggih? Akbaru di situ nggih bisa akbar. Akbaru. Nah. Akbar kan ayat tafdil. Nggih, tafdil. Maksudnya bisa masuk wazan fi'il juga. Akbaru, ahsanu dan sebagainya. Baik. Ini yang kedua. Yang selanjutnya adalah alam 3 huruf, nama 3 huruf ditambah dengan lebih 3 huruf atau lebih ditambah dengan alif nun. Alam ini 3 atau lebih ditambah dengan alif nun. Dia nama orang lebih 3 huruf ataupun lebih ditambah dengan alif dan nun. Contohnya Utsmanu, Salmanu, Luqmanu, Marwanu, Adnan, Imranu, Sya'banu, Ramadhanu. Contohnya Utsman, Salman, Utsman, Utsmanu, Salmanu. Ini nama 3 huruf, Utsman, Salman 3 huruf ditambah dengan alif nun, tambah dengan alif nun. Maka hukumnya juga ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. U saja. Utsmanu. Yang keempat adalah nama dan taknis marbutoh, nama dan taknis marbutoh, atau mu'annas yang lebih dari 3 huruf. Biasanya kalau yang mu'annas, kalau nama orang yang ada tak marbutohnya, seringnya itu mesti ghairu munsharif ya. Alam dan tak marbutoh. Contohnya Aisyah, Fatimah, Aisyatu, Fatimatu. Khadijatu, Nadiyatu, Ruqayyatu, Zainabu, Muawiyatu. Nama dan tak marbutoh. Maka hukumnya adalah ghairu munsharif. Yang terakhir dari nama adalah nama plus udul wazan, nama dan wazannya fu'alu. Alam dan wazannya fu'alu. Contohnya Umaru, Zuhalu, Hudalu. Nah, Umaru, Zuhal. Nah, bentuknya adalah polanya, wazannya fu'alu, Umaru, dan dia adalah nama orang, Umaru, Zuhalu. Maka hukumnya adalah ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Nah, ini adalah yang 2 ilah, tapi yang pertama nggih, yang dia ini bentuknya adalah alam semua, nama. Sampai di sini hal min soal, ada pertanyaan? Udul maksudnya wazan. Udul itu adil, ini sama nggih, sama dengan wazan fu'alu gitu maksudnya. Karena setiap nama yang ada tak marbutohnya mesti rata-rata ghairu munsharif. Nggih. Hanifah di sini bentuknya adalah
sifah dari hanif. Hanifun. Hanif. Berarti tanwin. Nggih, hanifun. Ini sifat. Bentuknya adalah sifat. Tapi wallahu ta'ala alam kalau hanifatu mungkin saja bisa di di ghair munsharif juga, karena saya juga belum pernah lihat yang hanifatu seperti apa. Nggih, kalau dia sifat, kalau sifat pasti tanwin. Misalkan hanifah ini berupa sifat, mesti hanifatun. Karena sifat orang yang hanif, maka bentuknya jadi tanwin. Tapi kalau nama orang, nah ini belum ya. Hanifah kan sudah jadi banyak nama orang. Nggih, ini maksudnya nama orang yang di Arab itu loh. Jadi kita lihat di kitab-kitab itu hanifah yang seperti apa tulisannya, apakah dia tanwin atau tidak gitu. Kayak Hanifah. Abu Hanifata nggih. Hanifata. Nggih. Sahih berarti ghair munsharif. Nek Hurairah Hurairah. Nggih, Hurairah jelas. Nah, ada pertanyaan lain? Berarti kita juga nggak bisa menentukan sendiri ya. Nggih. Nama. Kalau saya lebih pada kalau ghair munsharif itu mesti saya lihatnya dari pola wazan. Melihat pola wazan. Misalkan muntahal jumu, ini polanya itu mesti mafa'ilu, mafa'il kayak gini polanya. Ini mesti ghair munsharif. Kemudian kayak ini juga hamra fa'la. Saya lihatnya mesti polanya fa'la, sohra dan yang lain mesti ghair munsharif. Saya mesti melihatnya di polanya. Ataupun yang pola fi'il juga. Ini pola juga, pola fi'il Ahmadu Yazidu. Nggih. Kemudian Utsman ini polanya kayak fa'lanu, syab'an dan sebagainya. Kalau seperti ini polanya fa'lanu mesti ghair munsharif. Saya lihatnya mesti polanya. Atau pola yang seperti ini. Umaru Zuhalu. Ini juga pola. Saya lihatnya seringnya lebih pada polanya. Nah, kalau di sini kayak yang muannas ini agak gampang-gampang susah. Ini juga ini karena ajami, nama selain Arab harus lihat. Ini dari buku-bukunya itu seperti apa? Oh, ternyata ini ghair munsharif. Oh, ternyata ini bukan ghair munsharif. Saya lihatnya biasanya seperti itu. Dari nama asli berarti ada apa gitu? Nggih, saya biasanya lebih pada menghafalnya. Tayyib, soal akhir ada pertanyaan lain? Mafi soal. Kita lanjutkan yang kedua. Yang pertama alam, nama semua. Yang kedua adalah sifat. Sifat yang pertama ditambah dengan wazan fi'il. Sifat dan berupa wazan fi'il. Contohnya adalah ahmaru. Nah, ini saya juga melihatnya dari polanya. Af'alu, berarti mesti ghair munsharif. Asfaru, abyadu, dan sebagainya. Ini berupa sifat warna nggih. Ahmaru merah, asfaru kuning. Tapi yang di sini yang mudzakkar. Jadi kalau lihat di sini ini juga merah, hamra merah. Ini ahmar artinya juga merah. Tapi yang ahmar di sini dia hukumnya adalah mudzakkar, sedangkan yang hamra di sini hukumnya adalah muannas. Kemudian ini yang pertama nih. Yang kedua adalah sifat ditambah dengan alif nun.
dia berupa sifat ditambah dengan alif dan nun. Contohnya syab'an, kenyang. Atasyan, syab'an, kenyang. Atasyan, haus nggih. Ghadban, marah. Sakron, mabuk. Rahman. Syab'an. Atasyan, Ghadban. Ini polanya juga sama nih. Fa'lan, syab'an, atasyan, ghadban. Polanya sama seperti Salman kayak gitu. Fa'lan. Beda karena ini nama orang, sedangkan di sini sifat berupa sifat. Kenyang, atasyan, ghadban berupa sifat. Tapi polanya, wazannya sama. Hanya beda di sifat dan nama. Syab'an, kenyang. Nggih. Nggih. Sakron. Bisa dikatakan ini mudahnya begitu. Yang tadi Anas bisa seperti itu juga. Sakron. ya menurut rumusnya kan masuk ke Anas kok sekron. Nggih. Nyakut lah gitu. Nggih. Tapi tidak semua. Tidak ke Anas. Tidak semua seperti itu. Yang ketiga adalah sifat dan wazan maf'alu atau fu'alu. Plus wazan maf'alu atau apa? Fu'al. Contohnya mauhad, masna. Mauhadu. Kemudian yang fu'al, sulas, ruba, sulasu, ruba'u. Kenapa? Nggih, sama. Ini juga ghairu munsharif. Baik, itu yang sifat 3 di situ, sifat, wazan fi'il, alif nun, dan wazan maf'alu atau fu'alu. Sampai di sini hal min soal, ada pertanyaan? Mafi soal nggih? Baik. Intinya kalau kita tahu bahwa isim ghairu munsharif itu ada yang 1 ilah, ada yang 2 ilah. 1 ilah sigha mutal jumu, kemudian alif maksurah, alif mamdudah. Sedangkan yang 2 ilat ada alam dan ditambah dengan yang lain, dan sifat ditambah dengan yang lain. Baik, itu teorinya seperti itu. Nggih, ini kan masna ini kan alif nggih. Nah, kalau di enggak kelihatan. Kalau di i'rab dhammah, ketika dhammah ya dhammah muqaddarah saja. Tidak dhammah muqaddarah tanpa tanwin. Kurang pas nggih. Dhammah saja, dhammah muqaddarah. Jadi nggih, ya sebenarnya boleh, tapi kalau di i'rabnya nanti kurang pas. Jadi kalau lebih pas dikasih contohnya itu misalkan yang
mauhadu atau sulasu, ruba'u itu pas. Nah, betul. Sedangkan contoh yang di bawahnya, keterangan di bawahnya di situ, isim ghairu munsharif tanda jarnya fathah. Tapi jika diidhofahkan atau digandeng dengan al, maka tanda jarnya dengan kasroh. Ini sudah saya jelaskan tadi di sini. Kalau dia kemasukan alif lam atau sebagai idhofah, maka batal isim ghairu munsharifnya. Artinya bisa di kasroh. Nah, sampai di sini hal min soal, ada pertanyaan? Maafis soal, gampang ya katanya. Gampang apa susah ini? Gampang susah. Baik, itu saja di isim ghairu munsharif. Kalau saya sendiri, kalau dia lihatnya mesti dari kasih tahu, nggak usah nyari-nyari buku, mesti dia sebagai isim ghairu munsharif. Ataupun yang fa'la seperti ini, hamra, kemudian syab'an, fa'lan, seperti ini juga mesti ghairu munsharif. Pola wazan fi'il mesti, karena pola fi'il. Kemudian ya saya lebih pada itu tadi, lihatnya dari polanya. Contoh yang lain, misalkan nggak ngikutin wazan di sini. Contoh nama tempat gitu, nama tempat. Misalkan Makkah. Kalau Makkah itu bacanya apa? Makkatu, tidak bisa Makkatun, saya. Oke, Makkatu. Ini juga isim yang ghairu munsharif. Nah, jadi terkadang isim ghairu munsharif juga kita harus hafalkan. Oh, ini polanya ini adalah Makkah di sini ghairu munsharif, ya kita ingat-ingat. Ini berarti ghairu munsharif. Contoh yang lain misalkan Misru. Nah, Misru ini juga sama seperti Makkah. Misru atau Misra. Dan beberapa tempat juga sama seperti itu, hanya dhammah tanpa tanwin, artinya isim ghairu munsharif. Jadi beberapa tempat polanya sama seperti itu, jadi lebih pada dihafalkan juga. Gimana yang alif maksudnya ini kenapa dimasukkan ghairu munsharif, kan munsharif sendiri tanwin gitu. Nggih. Ada hubungannya dengan tanwinan. Nggih. Nah, ini yang susahnya di sini. Ini wallahu ta'ala alam kenapa dimasukkan di sini. Saya sendiri juga belum begitu paham dengan ini. Kenapa dimasukkannya ini? Tapi nggak ngaruh gitu. Nggih, karena nggak ngaruh, karena nggak kelihatan nggih. Yang nggak bisa ngelihat, kita kan semua nggak bisa ngelihat. Misalkan masna gitu, ini dhammahnya tanwin atau enggak gitu, atau fathahnya fathah tanwin atau enggak gitu. Kalau kata Syekh Diki, hanya yang bisa melihatnya hanya yang makomnya wali gitu. Baik. Ada pertanyaan lain? Mafi soal. Baik, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab yang mudah juga. Bab yang ke-15, Al-Babul Khamis Asyar. Bab yang ke-15, nasab. Nasab adalah menambahkan ya tasydid di akhir kalimat atau kata dan mengkasroh huruf akhir sebelumnya dengan tujuan untuk menisbatkan kepada sesuatu yang lain. Contoh, Muhammadun Arabiyun. Artinya Muhammad adalah orang Arab. Atau Aisyatu Arabiyatun. Aisyah adalah orang Arab. Nah, asal katanya adalah Arab. Karena dinisbahkan, Arab di sini bukan kata sifat. Maka ketika dinisbatkan kepada Muhammad,
maka harus ditambah dengan ya. Ya di sini adalah untuk nasab. Jadinya Muhammadun Arabiyyun, Aisyatu Arabiyyatun. Jadi kemudian cara membuat nasab ada beberapa bentuk. Yang pertama, menambahkan ya tasydid dan mengkasroh huruf sebelumnya atau sebelum ya. Contoh dan prakteknya misalkan Islam, maka menjadi tambah ya jadi Islamiyun. Muannasnya Islamiyatun. Sedangkan di bawahnya Arab menjadi Arabiyyun dan muannasnya Arabiyyatun. Tayyib, mudah nggih? Dicoba monggo menisbahkan dari Syekh Diki. Coba Syekh Diki. Enggak ada ya? Lagi cari kitab. Nah. Ajam menjadi Ajamiyun dan muannasnya Ajamiyah. Ajamiyatun. Nah, Ajamiyatun. Selanjutnya Sodiyatun. Nah, Sodi dan Sodiyatun. Selanjutnya Misri dan Misriyatun. Selanjutnya Faransi dan Faransiyatun. Nah, Faransiyatun. Selanjutnya Indonesiun dan Indonesiatun. Selanjutnya Jawa. Nggih. Jani Jawi. Nah, Jawiyun. Enggak, ini lebih tepatnya Jawiyun dan Jawi. Jawiyun. Nah, misalkan Diki Jawiyun, Diki orang Jawa. Nggih, Jawiyatun. Sekarang Bu Yohanita Jawiyatun. Selanjutnya pripun? Tulisannya itu yang belum dikasih ya sampai itu loh sekolah ini gitu. Jawiyun biasa aja. Jawiyun. Jawa aja. Kita pakai ya. Nggih. Karena tulisannya Jawa harus pakai alif seperti itu. Jawiyatun. Nah, gini. Jawiyun, Jawiyatun. Kalau Jawa saja kita pakai ya. Enggak Jawa. Pakai alif seperti itu. Nggih. Alif bengkong. Nggih, Jawiyun, Jawiyatun. Selanjutnya Turki. Turkiyun, Turkiyatun. Selanjutnya Azhariyun, Azhariyatun. Nah, itu mudah nggih. Nggih, kalau Azhar itu bentuknya adalah mengikuti wazan fi'il, jadi Azharu. Kalau nama orang Azharu. Tapi nasab biasa nggih. Nggih, kalau nasab Azhariyun dan Azhariyatun. Karena Azhar di sini bukan nama orang. Kalau Azhar di sini maksudnya Universitas Al-Azhar. Jadi Azhari maksudnya mahasiswa Al-Azhar, Azhariyatun mahasiswi Al-Azhar. Tayyib. Yang kedua, jika huruf akhirnya berupa tak taknis, maka tak taknis tersebut dibuang. Contoh dan prakteknya misalkan Fatimatu menjadi Fatimiyun dan Fatimiyatun, Fatimiyah. Baik, Syekh, betul. Qahirah. Kok enggak ditamakan tak mas, bukan ditamakan tak tanis.
Nggih, ini tak tanis marbutoh maksudnya nggih. Tak tanis marbutoh. Betul Syekh? Qahiratun. Jadi qahiriyun dan qahiriyatun. Nah, kalau dimuannaskan jadinya qahiriyatun. Selanjutnya jami'iyun dan jami'iyatun. Betul Syekh? Muawiyun, muawiyatun. Nah, baik. Jadi ketika ada tak marbutohnya, dibuang dulu tak marbutohnya, baru ditambah dengan ya-nya, ya tasdidnya. Nggih. Nasabnya kepada Bani Fatimiyah ini. Nggih. Nggih. Selanjutnya nomor 3, jika isim tersebut diakhiri dengan alif maksur, maka alif tersebut didahului dengan wawu. Contoh dan praktek. Jadi aso misalkan menjadi asawiyun. Nawa jadi nawawiyun. Dunya menjadi dunyawiyun. Nah, ditambah wawu dulu baru ya-nya. Selanjutnya Bu Yohanita monggo. Riba. Riba. Ribawiyun. Nah, selanjutnya hudawiyun. Nah, hudawiyun dan hudawiyah. Bisa. Misalkan dunyawi jadi dunyawiyah. Nah, bisa kan dunyawiyah. Nawawiyah. Perempuan Nawawi. Kemudian terakhir alawiyun. Nah, alawiyun. Riba dinasabkan pada riba. Jadi misalkan ribawi, ini kan misalnya muamalah ribawi. Nggih. Tidak harus. Jadi dinasabkan saja. Dinasabkan. Dinisbatkan. Kenapa? Aso. Nggih, seharusnya maksiat ini. Aso yaksi, maksiat. Tapi kalau asonya alifnya berdiri tongkat ya? Tongkat, aso berdiri tongkat. Nawawi, Nawa di sini nisbat kota Nawa. Jadi Imam Nawawi itu dari kota Nawa. Kota Nawa itu Allah Ta'ala di mana? Palestina, di Syam atau mana ya? Saya nggak begitu hafal. Tapi mudah nggih untuk nasab, cuma nambah ya saja. Nggih, ala tinggi, aliyun tinggi, ala tinggi. Baik, ada pertanyaan lain monggo. Mafi soal tidak ada. Monggo, yang mana? Nggih, kalau
Masajid di sini tidak ditambahi alif lam. Misalkan saya tidak ada harokatnya nggih. Fi masajid gini, maka dibacanya harus fi masajida. Karena ini adalah isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif harokatnya cuma dua, u atau a saja. Masajidu atau masajida saja. Jadi kalau tidak ada alif lam, dia harus dibaca fi masajida. Tetapi bisa batal. Bisa batal, ghair munsharifnya bisa batal dengan dua sebab, yaitu ketika kemasukan alif lam. Misalkan al-masajid di sini saya tambahi alif lam. Fil masajid, maka di sini batal isim ghair munsharifnya. Artinya bisa kasroh. Jadinya dibacanya fil masajidi. Yang kedua, sebab kedua dia menjadi idhofah, menjadi mudhof. Misalkan masajid, kemudian Allah. Ini mudhof dan mudhof ilaih. Maka kalau dibaca jadinya fi masajidillah, karena batal isim ghair munsharifnya. Sebab idhofah. Nah, soal akhir ada pertanyaan lain? Mafi soal? Nah, yang mana? Yang batal? Ini yang sighah muntahal jumu. Yang sighah muntahal jumu, yang rata-rata. Karena sighah muntahal jumu ini bisa dikasih alif lam. Tapi kalau misalkan nama orang Ahmad, Al-Ahmad, Al-Ahmad nggak bisa. Nah, maka tidak bisa kita ambil ini, pembatal ini, dua ini. Yang bisa maka sighah muntahal jumu seperti ini, yang bisa sebagai alif tambah alif lam dan sebagai mudhof. Fi'il. Nggih. Nggih. Baik, soal akhir. Mafi soal. Baik, kita sedikit muqaddimah di amil jazm nggih. Kita pembukaan saja, muqaddimah saja. Kita bahas sedikit. Al-babu sadis asar, bab yang ke-16. Al-jawazim lil fi'lain. Amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Jadi ada amil-amil yang bisa menjazmkan. Jazm berarti kan sukun nggih. Mensukunkan fi'il seperti itu. Dulu kita bahas. Bisa. Jadi ada beberapa amil-amil yang menjazmkan dua fi'il. Amil-amil yang menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama dinamakan dengan fi'il syarat. Dan fi'il yang kedua dinamakan fi'il jaza atau jawab syarat. Nah, contoh-contoh amilnya ada 10 di situ di buku ini. Yang pertama adalah in syartiyah. In artinya jika. Contohnya in yasha yadhabkum. Artinya jika dia berkehendak maka dia akan menggantikanmu dengan yang lain. Iyasha. In ini yang bisa menjazmkan dua fi'il. Ketika ada fi'il setelahnya, yasha, kemudian yadhabakum. Ini in syartiyah yang bisa menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama yasha, fi'il yang kedua yadhab. Fi'il yang pertama disebut fi'il syarat. Fi'il syarat. Fi'il yang kedua namanya fi'il jawabu syarat. Jawabu syarat.
Pripun? Syarat. Syartun. Jawabu syarti. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawabnya. Contoh yang lain ini tuh apa yang sering? Oh, biasanya man ya. Man yazra misalkan, ya sud. Nah. Ini nggih, yang karena fi'il madhi hukumnya mabni, maka tidak bisa majzum. Yang bisa majzum adalah fi'il mudhari'. Jadi iyyasha ini menjadi majzum, majzumnya dengan sukun, yadhhab juga sukun. Fi'il yang pertama disebut fi'il syarat, yang kedua adalah jawabu syarat. Contoh yang kedua di situ ada kata ma. Ma artinya apa? Nah, apa di sini bisa menjadi amil jazm juga. Contohnya wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Contoh yang kedua wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa ma taf'alu, aslinya ada nonnya, taf'aluna, yang kamu lakukan, apa-apa yang kamu lakukan, min khairin, dari kebaikan, ya'lamhullah, Allah akan mengetahuinya. Jadi majzumnya ini dengan membuang non, dan di sini majzumnya dengan sukun. Yang pertama namanya sama seperti yang depan tadi, fi'il syarat. Yang kedua namanya jawabu syarat, bisa menjazmkan dua fi'il. Jadi ada beberapa amil yang bisa menjazmkan dua fi'il. Kenapa? Nggih, kalau ini membuang nun karena af'alul khamsah. Sama yang kayak dulu nggih. Misalkan ini fi'il syarat majzumun wa alamatul jazmihi hadfu an-nun, membuang nun. Sedangkan yang di sini jawab syarat majzumun wa alamatul jazmihi as-sukun. Alamat jazmnya dengan sukun. Contoh yang lain misalkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Nah, man di sini juga sebagai man sering sekali digunakan untuk man syartiyah. Biasanya man itu sering digunakan in, ma dan man, tiga ini sering sekali. Oke, harus dilihat dari nggih, karena bisa jadi ma di sini ma mausuliyah saja, tidak menjazmkan fi'il. Atau man, misalkan man di sini man istifham. Man rabbuka misalkan, man fil fasli misalkan. Nggih. Karena kita harus melihat konteks kalimatnya secara utuh dulu, baru kita bisa tahu oh ini menjazmkan atau tidak. Wa man ya'mal mithqa la dzarratin khairan yarahu. Man ya'mal. Nah, ini fi'il. Setelah man ada fi'il. Kemudian setelahnya juga ada fi'il lagi. Oh, berarti ini fi'ilnya syarat ini. Berarti ini majzumnya dengan sukun, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, ini majzumnya dengan apa?
hilangnya huruf ilah. Jadi fi'ilnya ra'a yara, ada alifnya, maka ketika majzum alifnya dibuang, membuang huruf ilah. Jadi aslinya ada alif kemudian dibuang karena majzum. Di sini berarti majzumnya dengan hadfu harfi ilah. Baik. Kalau khairan ini sebagai apa ini? Maf'ul dari mana? Ya'mal mithqala, ini maf'ul. Beramal mithqal sebiji dzarrah khairan. Hah? Khobar. Khairan sebagai apa? Sifah. Apa sih? Bukan li'ajli. Kalau li'ajli kan berarti untuk apa ini? Beramal itu untuk apa? Berupa, barang siapa yang beramal sebiji dzarrah khairan, berupa kebaikan. Nah, ini berarti apa kira-kira? Napa? Ada yang tahu? Enggak ada. Khairan berarti sebagai tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu kan penjelas dari sesuatu yang belum jelas kan? Nah, misalkan dikatakan man ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang beramal sekecil biji dzarrah. Apa beramal seperti apa gitu? Kebaikan atau keburukan kan belum tahu. Kemudian diberikan tamyiz khairan, berupa kebaikan, menjelaskan apa yang fi'il sebelumnya ini. Nah, sahih ya? Yaroh, maka dia akan melihatnya, maksudnya dia akan mendapatkan balasannya. Di situ ada, okay. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Nah, tayyib. Hal min soal itu adalah muqaddimah dulu. Nanti kita akan bahas keseluruhannya di pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya satu pertemuan lagi kita sudah selesai ini. Karena yang terakhir adalah masdar muawwal. Nanti kalau masih bingung ditanyain lagi enggak apa-apa. Boleh, silakan. Jadi setelah ini mau dilanjutnya yang ini, sepakatnya yang apa? Matan Nabu Sujak yang di belakangnya itu napa pripun? Di belakang itu kan dari mulai 74 ada latihan. Itu kalian buat yang satu ini, satu tutup. Nggih. Itu latihan kan sudah tidak ada harokatnya nggih. Tidak ada harokatnya, jadi bisa untuk latihan. Nah, kalau setuju nanti kita akan lanjutkan di situ sambil kita misalkan di awal mau mengulangi pengulangan untuk murojaah yang sebelum-sebelumnya, kemudian di pertengahannya atau di awal sebentar, kemudian masuk langsung di latihannya. Atau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa di awal ditanyakan, kemudian kita masuk ke latihan. Gitu nggih? Ada pertanyaan lain? Maafin soal? Ribuan? Nggih, kita sama-sama belajar nggih. Tidak apa-apa. Tidak ada, kalau tidak ada kita istirahat sejenak, insyaallah kita akan lanjutkan.
di kitab-kitab lain yang alif maksurah itu juga dimasukkan ke di kitab-kitab lain, bukan manhaj. Allah ta'ala alam ya, coba saya pernah mencatatnya kalau nggak salah ada atau tidak. Kalau saya mencatatnya nggih ada. Nah, jadi juga sama. Dimasukkan Ya, untuk sebabnya saya juga belum lihat secara pasti kenapa kok tidak kelihatan harokatnya muqaddarah tapi dimasukkan ke dalam yang
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya ba'd, kita lanjutkan untuk latihan membacanya. Langsung saja nggih. An dari an pada lata, ini juga ghair munsharif, Ibni Ubaidin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nasi. Dari Fadalah Ibni Ubaid radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Karena idza apabila salat bin nasi dengan manusia, maksudnya mengimami manusia. Ketika salat mengimami apa ini bahasanya? Ya khiru artinya apa? Ya khiru tersungkur. Jadi pas sholat itu jungkel gitu. Nah, pas sholat jungkel bukan karena ngantuk, bukan. Rijalun min qamatihim fi sholati minal khososoti. Yakhiru tersungkur rijalun laki-laki, beberapa laki-laki, jadi bukan hanya satu aja. Rijal karena jamak dari rajulun, min qamatihi dari berdirinya mereka ini. Jadi beberapa orang laki-laki itu tersungkur jatuh ketika sholat dari berdirinya, fi sholati dalam sholatnya, minal khososoh. Khososoh itu bermakna karena kesengsaraan, kemiskinan dan lapar yang sangat, khososoh, sangat lapar dan miskin. Bukan khosos, bukan, beda. Kalau itu ikhtasso, yakhtassu, khususun. Kalau ini khososoh, khososoh itu lapar sekali dan miskin. Wahum Sufah, mereka itu ashabus sufah. Apa itu ashabus sufah? Nah, orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi, dia namanya ahlu sufah. Artinya dia tidak punya tempat tinggal, harta juga nggak punya. Karena kenapa? Karena dia muhajirin, dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dia tinggalkan hartanya, tinggalkan tempat tinggalnya. Jadi karena tidak punya harta, tidak punya tempat tinggal, dia tinggalnya di serambi Masjid Nabawi. Hatta sampai yakula al-a'rabu. Maka berkata al-a'rabu, orang-orang Arab, maksudnya orang-orang Arab Badui di sini. Ulai Majani. Nah, kemudian laparnya udah kayak melarat sekali lah gitu. Jadi dikira telah salat Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah SAW itu telah selesai salat, in sorofa ilaihim kepada mereka. Insorofa maksudnya mendatangi mereka, mendatangi ilaihim kepada mereka. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW bersabda, lau ta'lamuna, kalau kalian ahlu sufah itu mengetahui apa-apa lakum untuk kalian,
Indallahi, di sisi Allah Ta'ala. La'ah babtum, maka sungguh kalian akan menyukai. Habba yuhibbu. An tazdadu, mansub. An tazdadu fa kotan wa hajatan. Nah, maka kalian itu akan lebih menyukai bertambah faqah itu tadi kesengsaraan, wahajah dan kebutuhan. Jadi dari sini kita ada di bawahnya. Sekalian kita baca dulu. Qad, ini juga hadis. Qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Wa kana, dan adalah rizquhu kifafan wa qan'ahu Allahu bima atahu. Qad aflaha, sungguh beruntung man aslama, yang masuk Islam. Wa kana rizquhu, dan rezekinya itu kifafan, cukup. Wa qanna'ahu Allah, dan Allah juga memberikan keqanahan. Bima atahu, dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Dari sini kita lihat dulu hadisnya dari Fadalah, bahwasanya Rasulullah waktu itu salat mengimami manusia, mengimami para jamaah, para sahabat. Yakhirru rijalun, ada beberapa laki-laki itu tersungkur jatuh pas salat, min qamathin, dari berdirinya, fi sholati, dalam salat, minal khososah, dari lapar yang sangat dan kemiskinan. Wahum ashabus sufah, dan mereka itu adalah ahlus sufah, ashabus sufah, yang tinggal di serambi masjid. Hatta yakulal Arab, sampai orang-orang Arab Badui itu mengatakan haula'i majanin, mereka itu orang-orang yang majnun. Fa idza shalla, maka apabila telah selesai Rasulullah SAW, telah selesai salat, insarafa, mendatangi ilaihim, kepada mereka ahlus sufah itu. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, lau ta'lamun, jika kalian mengetahui, malakum, apa-apa yang untuk kalian, indallahi, di sisi Allah Ta'ala, la ahbabtum, maka sungguh kalian akan menyukainya, antasdadu, untuk menambah faqatan, kesengsaraan, wahajatan, dan kebutuhan. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis sahih. Ditambah kemudian qad aflaha, sungguh beruntung, man aslama, barang siapa yang masuk Islam, wa kana rizquhu, dan rizkinya itu kifafan, cukup. Allah berikan kecukupan. Wa qanna'ah, dan Allah memberikan keqanahan kepadanya, bima atahu, dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau dilihat dari ahlus sufah tadi adalah orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi dari kaum muhajirin. Dia meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, segalanya, hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Karena tidak mempunyai tempat tinggal, maka tinggalnya di serambi masjid. Dan karena namanya Madinah itu kota yang masih belum kota besar, dan padahal muhajirin itu orangnya banyak, sehingga untuk memberikan pekerjaan itu juga susah. Maka kebanyakan orang sufah itu ada sebagian yang cuman ngambil kayu di hutan kemudian dijual. Ada yang tinggalnya hanya di serambi masjid aja, duduk-duduk gitu. Karena tidak ada pekerjaan, susah. Dan karena kota Madinah masih kecil, belum besar, Islam juga belum meluas, belum jaya, maka hanya duduk-duduk di sini. Dan salah satu ahlus sufah itu, ashabus sufah itu adalah Abu Hurairah, dan dia adalah pengkoordinir dari ahlus sufah ini. Kemudian banyak dari ahlus sufah ini yang makannya dari mana? Ya diberikan dari Rasulullah, dari sahabat-sahabat yang lain, ataupun orang-orang kaya dari kaum Ansor. Bahkan walaupun sudah diberikan situ, kan nggak mungkin di situ orang ahlus sufah itu bukan sedikit, banyak gitu.
Ada yang mengatakan riwayatnya ada yang 300, ada yang 400, atau bahkan ada yang 600 orang. Ada yang paling sedikit itu ya mengatakan paling hanya 12, itu paling sedikitnya. Paling banyaknya sekitar ya 400-an gitu. Sampai mengatakan ketika tersungkur gitu di sholatnya, ini orang-orang gila ya, udah pakaiannya udah enggak jelas, auratnya juga kadang bisa terbuka karena sedikitnya kain yang dia pakai. Kemudian makannya juga enggak teratur seperti kita dan orang-orang yang lain. Sehingga orang-orang Arab Badui itu yang enggak tahu itu mereka mengatakan, oh ini orang-orang gila ini. Orang-orang gila kan ya pakaiannya kan kusut kayak gitu, terus lapar, kemudian ya kayak gitulah kelihatan orang gilanya. Padahal dia adalah Al-Sufah. Dia hijrah karena lillahi ta'ala. Sampai Rasulullah SAW ketika selesai dari salat mendatangi mereka, kemudian mengatakan, kalau kalian itu tahu apa yang Allah berikan kepada kalian di sisi Allah itu, maka sungguh kalian itu akan lebih menyukai tambah hajatnya, tambah fakirnya. Karena ketika tambah fakir maka lebih ingat kepada Allah. Dan sungguh orang yang masuk Islam kemudian rizkinya diberikan kecukupan, artinya bisa makan, bisa ini sudah cukup, kemudian dia qanaah, dia merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, maka sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Di sini kita banyak mengambil faidah ya, qanaah ya, qanaah. Jadi apalagi tentang qanaah, namanya qanaah itu kan cukup, merasa cukup. Berarti artinya kan kita bersyukur kalau kita sudah cukup. Ketika kita bersyukur, maka sesungguhnya pasti Allah akan memberikan tambah. Fa in syakartum lazidannakum. Jadi kalau kita bersyukur dengan apa saja yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan pasti memberikan tambah. Bahkan kalau dilihat dari Ahlu Sufah itu setelah masanya Umar, ketika Islam mulai jaya, maka banyak Ahli Sufah ini karena dia ini tinggalnya di serambi masjid, dia ini melazimi Rasulullah, selalu mendengarkan kata Rasulullah. Seperti itu, ketika Islam mulai jaya, banyak yang menjadi orang-orang yang sukses. Jadi jadikan gubernur, jadikan banyak. Jadi dikirim ke dai-dai ke beberapa tempat dan menjadi orang-orang yang besar. Nah ini rijalun, laki-laki. Okay. Enggak. Jadi ketika kita bersyukur, maka apa saja ketika kita bersyukur mesti Allah akan memberikan tambah. Apalagi misalkan apa saja ya, misalkan ini juga bahasa Arab gitu. Kita tahunya cuman misalkan mubtada khabar, ya syukuri dulu. Karena kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan berikan tambah. Wah, saya itu sudah bersyukur ya Allah, tapi kemudian saya mohon bimbinganmu, mohon petunjukmu untuk diberikan kepahaman selanjutnya gitu. Maka antum akan lebih semangat belajar, kemudian Allah berikan kepahaman. Tapi kalau udah mubtada khabar, wis liyane raisoh, wis pentok misalkan, kemudian enggak mau belajar lagi, ya sudah. Allah enggak akan berikan tambah ilmu. Tapi kalau kita bersyukur apa saja, entah ilmu, entah harta dunia dan sebagainya, semuanya, misalkan atau apapun, hafalan misalkan, kita itu misalkan hafalnya udah juz 30, bukan 30 juz ya, juz 30 aja gitu, tambah sithik is mentok raisoh gitu. Syukuri dulu, syukuri Allah, alhamdulillah, syukur dulu. Ngafalin bukannya masuk malah keluar gitu. Tapi syukuri dulu. Insya Allah ketika kita bersyukur, minta petunjuk sama Allah, insya Allah Allah akan berikan tambah, Allah berikan yang terbaik bagi kita. Nah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Mafis soal ya. Kalau dikatakan Ahlu Sufah itu juga ada hadis ya, Ahlu Sunnah. Nggih, malah menghadiri semuanya. iya, malah dia ini yang malah melazimi Rasulullah. Dia ini selalu bersama Rasulullah di masjid, beribadahnya. Ketika di masjid beribadah. Ketika Rasulullah datang mendengarkan ceramahnya Rasulullah, malah keberkahannya malah luar biasa. Nah, ada pertanyaan lain? Oke, nanti ketika kita sudah selesai, artinya kita akan masuk di
ini Matan Abu Suja. Matan Abu Suja itu fikih Syafi'i nggih. Fikih Syafi'i. Kita akan pelajari fikih Syafi'i. Bukan kenapa kok kita pelajari fikih Syafi'i bukan fikih yang lain. Kenapa? Karena di Indonesia rata-rata madhabnya Syafi'i. Walaupun kita misalkan nggak cocok misalkan dalam satu permasalahan, nggak masalah. Tapi paling nggak kita tahu, oh ini di masyarakat itu seperti ini, sehingga kita tidak mudah membid'ahkan atau menyesatkan orang gitu ya. Jadi kita tahu fikih masalah ibadah di dalam madhab Syafi'i. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.